semuanya, saya Vanessa Talha. Saya mewakilkan teman-teman saya yaitu Feliza, Nailah, Rolivan, dan juga Nicholas. Kami di sini akan mempresentasikan sejarah agama Hindu dan penyebarannya di Indonesia. Nah, apakah kalian tahu bagaimana awal penyebaran agama Hindu di Indonesia? Simak penjelasannya. Asal-usul lahirnya agama Hindu di dunia. Pasti ada banyak di antara kita yang bertanya-tanya, kapan dan dari mana sih agama Hindu itu berasal? Jadi, asal-usul agama Hindu di dunia dimulai dari masuknya bangsa Arya ke India sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Masuknya bangsa Arya ke India membawa perubahan yang sangat besar dalam tatanan kehidupan masyarakat India. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya mengadakan integrasi kebudayaan dengan bangsa Dravida dan selanjutnya integrasi ini melahirkan agama Hindu. Asal-usul agama Hindu ditindaklanjuti dengan adanya perubahan cara kehidupan di India. Salah satunya adalah hadirnya sistem kasta di tengah masyarakat. Sistem kasta ini dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, ada kasta Brahmana, yang dimana kasta ini berisi orang-orang yang bergelut di bidang keagamaan seperti pendeta. Lalu, ada kasta Ksatria, yang berisi orang-orang yang bergelut di bidang pemerintahan. Contohnya adalah para prajurit. Yang ketiga, ada kasta Waisya yang berisi orang-orang di bidang pertanian seperti petani dan juga pedagang. Lalu yang terakhir, ada kasta Sudra yang berisi orang-orang pekerja keras atau rakyat jelata. Bagaimana awal penyebaran agama Hindu di Indonesia? Pada saat itu, satu di antara bangsa yang berinteraksi dengan kepulauan Indonesia ialah bangsa India, di mana interaksi tersebut terjalin sejalan dengan meluasnya hubungan perdagangan antara Cina dan India. Barang-barang tersebut ialah logam mulia, perhiasan, berbagai barang pecah belah, serta bahan baku yang diperlukan untuk kerajinan. Dua komoditas penting yang menjadi primadona pada awal masa sejarah di Kepulauan Indonesia ialah gaharu dan kapur barus. Juga perubahan dalam susunan kemasyarakatan dan sistem kepercayaan. Sejak saat itu pula, pengaruh-pengaruh Hindu-Buddha berkembang di Indonesia. Teori-teori penyebaran dan masuknya agama Hindu di Indonesia. Teori Brahmana. Teori ini mengatakan bahwa kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para kaum Brahmana. Para Brahmana mendapat undangan dari penguasa di Nusantara untuk mengajarkan agama kepada raja dan pemimpin upacara-upacara keagamaan. Tokoh yang mengemukakan pendapat tersebut adalah Von Leur. Ia berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para kaum Brahmana karena hanya kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Teori Ksatria. Teori ini mengatakan bahwa kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para kaum ksatria atau para prajurit. Tokoh yang mengemukakan pendapat tersebut adalah Birch. Menurut teori ksatria, zaman dulu di India sering terjadi perang. Kemudian para prajurit yang kalah banyak yang pergi meninggalkan India. Banyak di antara mereka pergi ke wilayah Nusantara. Teori Waisa. Teori ini mengatakan bahwa agama Hindu yang masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India yang berdagang di Indonesia dan kemudian mengajarkan ajaran agama Hindu ke penduduk setempat. Tokoh yang mengemukakan pendapat tersebut adalah Krom. Menurut Krom, proses terjadinya hubungan antara India dan Indonesia karena adanya hubungan perdagangan, sehingga orang-orang India yang datang ke Indonesia sebagian besar adalah para pedagang. Teori Sudra. Teori ini mengatakan bahwa kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para kaum Sudra. Dalam hal ini adalah kaum-kaum terbawah. Tokoh yang mengemukakan pendapat tersebut adalah Von Van Vibber. Von Van Vibber ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Sudra. Teori arus balik. Teori ini mengatakan bahwa agama Hindu yang masuk ke Indonesia dibawa oleh para pelajar atau orang Indonesia yang belajar atau mendalami agama Hindu di India. Kemudian setelah mereka menempuh pendidikan, lalu mereka pulang dan mengajarkan atau menyebarluaskan ajaran Hindu kepada penduduk setempat. Teori ini dikemukakan oleh Bruce. Ia mengemukakan peranan bangsa Indonesia dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu. Penyebaran budaya India di Indonesia dilakukan oleh kaum terdidik.
Kerajaan bercorak Hindu di Indonesia. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu di Indonesia diantaranya ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sigasari, Kerajaan Kediri, dan juga Kerajaan Majapahit. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-5 Masehi dan terletak di tepi Sungai Mahakam, Kutai, Kalimantan Timur. Kerajaan ini dipimpin oleh beberapa raja, yaitu diantaranya Raja Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Kerajaan ini memiliki peninggalan yang sangat amat bersejarah, yaitu berupa 7 buah yupa. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-5 Masehi dan terletak di lembah Sungai Citarum, Bogor, Jawa Barat. Raja yang memimpin kerajaan ini adalah Raja Dharmawarman, Purnawarman, dan Wisnuwarman. Peninggalan bersejarah itu berupa Prasasti Ciaruten, Prasasti Tugu, dan Prasasti Kebon Kopi. Yang ketiga adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan yang berdiri sekitar 1042 sampai 1222. Kerajaan ini memiliki nama lain, yaitu adalah Kerajaan Panjalu. Kerajaan ini terletak di kota Daha yang sekarang adalah kota Kediri, lebih tepatnya di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Raja-rajanya yaitu adalah Raja Sri Jayawarsa, Jayabaya, dan Sri Kertajaya. Peninggalan dari Kerajaan Kediri ini adalah Kitab Lubdaka, Kitab Kresnayana, dan Kitab Baratayuda. Yang keempat adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan sekitar 1222. Kerajaan ini didirikan karena berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri. Kerajaan ini berpusat di Kutaraja atau Tumapel, Jawa Timur. Raja-raja yang memimpinnya diantaranya adalah Ken Arok, Anusapati, dan Kertanegara. Peninggalan dari kerajaan ini tuh berupa Candi Singosari, Candi Jawi, dan Candi Kidal. Yang terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya atau Kertajasa pada tahun 1293. Wilayah cakupannya sangat luas dan sangat terkenal dengan Sumpah Palapa yang dikemukakan oleh Gajah Mada. Kerajaan ini berpusat di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Raja-raja yang memimpin kerajaan ini ialah Kertajasa, Jayanegara, dan juga Hayam Wuruk. Peninggalan bersejarah dari kerajaan ini diantaranya adalah Candi Sukuh, Kitab Sutasoma, dan Kitab Negara Kertagama. Pengaruh agama Hindu bagi kebudayaan di Indonesia. Akulturasi antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Hindu. Akulturasi kebudayaan sendiri memiliki arti yaitu suatu proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda, tetapi dari hasil percampuran tersebut, masing-masingnya tidak kehilangan kepribadian atau ciri khasnya. Contoh hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Indonesia asli adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sistem kepercayaan, yang kedua ada seni bangunan dan seni arsitektur, yang ketiga ada seni rupa dan seni ukir, yang keempat ada seni sastra dan bahasa, dan yang terakhir ada sistem pemerintahan. Sistem kepercayaan. Jauh sebelum masuk pengaruh Hindu ke Indonesia, bangsa Indonesia sudah mengenal dan memiliki kepercayaan, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Biasanya juga disebut sebagai animisme dan dinamisme. Namun, setelah masuknya agama Hindu ke Nusantara, akhirnya mendorong masyarakat Indonesia untuk mulai menganut agama Hindu, walaupun tidak meninggalkan kepercayaan aslinya, seperti pemujaan terhadap arwah nenek moyang dan dewa-dewa alam. Telah terjadi semacam sinkretisme, yaitu penyatuan paham-paham lama seperti animisme, dinamisme, totemisme dalam keagamaan Hindu. Seni bangunan atau arsitektur. Pengaruh Hindu secara fisik paling jelas tampak pada bangunan candi, di mana candi merupakan bangunan yang paling banyak didirikan pada masa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Istilah candi berasal dari salah satu nama untuk Dewi Nugraha atau Dewi Maut, yaitu Candika. Candi berfungsi sebagai tempat untuk memuliakan raja yang telah wafat. Seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh agama Hindu dari India juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahat pada bagian dinding-dinding candi. Relief ini merupakan hasil seni pahat sebagai pengisi bidang pada dinding-dinding candi yang melukiskan suatu cerita atau kisah. Selain relief, ada juga arca atau patung. Tujuan pembuatan arca atau patung ini adalah untuk mengabadikan tokoh tertentu. Patung atau arca merupakan batu yang dipahat sedemikian rupa sehingga membentuk makhluk tertentu, biasanya berwujud manusia atau binatang. Sistem pemerintahan. Sebelum masuknya agama Hindu, di Indonesia dikenal sistem pemerintahan oleh kepala suku yang dipilih karena memiliki kelebihan tertentu jika dibandingkan dengan anggota kelompok lainnya. Ketika pengaruh Hindu-Buddha masuk, maka berdiri kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang berkuasa secara turun-menurun. Raja dianggap sebagai keturunan dari dewa yang memiliki kekuatan
dihormati, dan dipuja, sehingga memperkuat kedudukannya untuk memerintah wilayah kerajaan secara turun-menurun serta meninggalkan sistem pemerintahan kepala suku. Seni sastra dan aksara. Pengaruh India membawa perkembangan seni sastra di Indonesia. Bentuk Wiracarita ternyata sangat terkenal di Indonesia, terutama kitab Ramayana dan Mahabharata. Kemudian timbul Wiracarita hasil gubahan dari para pujangga Indonesia.